Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel Dava Speaks, di Get Ready to be Interviewed with Dava Speaks hari ke-4 teman-teman semuanya. Oke, kemarin aku udah bahas 3 hari berturut-turut ya. Mungkin teman-teman udah ngeliat playlistnya ini. Di hari pertama aku bahas tentang persiapan interview, hari keduanya adalah cerita tentang diri kita, hari ketiganya tentang grogi pada saat interview. Nah, yang keempat sebenarnya masih relate sama video hari ketiga nih, tentang gap speech atau terbata-bata pada saat kita menjelaskan sesuatu gitu. Terbata-bata atau gap speech, atau paling sering kita dengar sebagai kayak kayak gitu ya. Itu sering banget terjadi pada saat lagi interview teman-teman semuanya. Itu bisa disebabkan karena banyak faktor teman-teman. Salah satunya adalah grogi. Yang kita udah tahu nih cara ngatasin grogi kayak gimana. Tapi aku di video kali ini bakal lebih detail ngomongin tentang masalah gap speech-nya itu sendiri, atau terbata-bata dalam berbicaranya itu sendiri, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi tersebut teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke tips dan triknya ala Dava Speaks ya. Ini opini aku, tapi aku yakin ini akan membantu teman-teman semuanya untuk bisa mengatasi gap speech atau hambatan yang terjadi pada saat teman-teman lagi diinterview oleh recruiter. Biar teman-teman nggak kelihatan kayak nggak punya persiapan di depan recruiter teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Alright, tips yang pertama adalah tarik nafas dalam-dalam dan juga tahan nafas sebentar lalu keluarkan melalui mulut. Jadi ini adalah teknik relaksasi ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mau mulai atau ketika kita mau mulai interview, alangkah baiknya kita memastikan bahwa kita dalam kondisi yang rileks. Artinya kita nggak panik. Jangan sampai pas kita mau interview kita ada dalam kondisi yang panik atau terburu-buru teman-teman semuanya. Jangan sampai itu terjadi. So yang kita harus lakukan ketika kita lagi ngomong nih, misalnya contohnya gini, halo Pak, nama saya Teguh Dava, saya berasal dari kampus selama saya kuliah tiba-tiba rekruternya ketiduran kan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi yang harus kita atasi adalah sebelum kita mulai untuk memperkenalkan diri, biasakan untuk kita tarik napas dalam-dalam teman-teman. Kita tahan sebentar, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buang melalui mulut pelan-pelan. Nah, teman-teman bisa lakukan itu berkali-kali sampai teman-teman kiranya merasa rileks dan teman-teman merasa aman teman-teman. Karena sering banget gap speech ini terjadi karena kita merasa terintimidasi dengan kondisi gitu. Nah, jadi tips keduanya adalah jangan merasa terintimidasi oleh kondisi. Pastikan bahwa teman-teman merasa bahwa teman-teman adalah orang yang pantas untuk diinterview. Aku pantas kok diinterview, CV aku bagus kok, selama aku kuliah pengalaman aku oke kok, aku siap buat kerja di perusahaan A. Nah, pastikan itu tertanam dalam mindset teman-teman semuanya. Yang penting pertama pede dulu, terus habis itu teman-teman yang penting jangan pernah merasa terintimidasi dengan rekruter yang galak kah, atau mungkin ketika kita lagi ngomong tiba-tiba rekruternya potong. Wah, jarang ya tapi rekruter kayak gitu. Maksudnya ketika kita lagi ngomong kita berhenti karena kita merasa terintimidasi gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita udah pede-pede, udah nyiapin dari awal, tiba-tiba pada saat rekruternya udah mulai ngomong kita kaget karena ternyata gila, rekruternya pinter banget nih misalnya. Jangan, tenang aja. Rekruter juga manusia, kita juga manusia. Sama manusia kita enjoy aja. Namanya juga lagi proses interview, santai aja. Oke, yang pertama tadi tarik napas dalam-dalam ya. Yang kedua adalah jangan merasa terintimidasi. Oke teman-teman semuanya, sekarang tips yang ketiga teman-teman semuanya. Ini penting banget untuk dilakukan. Sebenarnya teman-teman mungkin jarang untuk melakukan ini, tapi aku sering banget untuk melakukan ini. Yang ini sering banget berhasil caranya. Yang aku lakukan adalah aku memvisualisasikan diri aku, atau aku membayangkan diri aku sedang diinterview oleh seseorang, dan aku menjelaskan interview aku atau menjelaskan diri aku, memperkenalkan diri aku dengan sangat baik teman-teman semuanya. Jadi coba kita sebelum mulai interview gitu, misalnya kayak habis kita berdoa, misalnya 10 menit sebelum interview kita berdoa nih teman-teman semuanya, semoga kita semua bisa lolos interview nih, amin gitu ya. Terus habis itu setelah itu kita coba visualisasikan diri kita sedang diinterview oleh rekruter teman-teman semuanya. Nah, ini sering kali bikin aku jadi semakin pede. Misalnya gini, aku biasanya yang aku lakukan setelah aku berdoa adalah aku akan tutup mulut mata aku sebentar. So aku coba visualisasikan nih, aku lagi diinterview sama rekruter sekarang. Aku lagi menjelaskan diri aku di depan rekruter sekarang. Nah, rekruter nih kelihatannya senang nih dengan penjelasan aku, yang bikin aku ditanya banyak banget sama rekruter, sehingga rekruternya itu jadi senang banget sama aku, dan akhirnya rekruternya itu merekomendasikan aku kepada interview user biar usernya juga jadi senang sama aku. Nah, itu harus kita lakukan teman-teman, memvisualisasikan. Tapi jangan ngayal-ngayal amat ya. Yang penting memvisualisasikan. Maksudnya adalah kita harus optimis dengan apa yang sedang kita kerjakan, dan kita harus optimis dengan apa yang ada di depan mata kita teman-teman semuanya. So, 3 tips dari aku. Yang pertama, inhale dan exhale. Yang kedua, jangan merasa terintimidasi. Dan yang ketiga, sebelum kita mulai, kita harus lakukan visualisasi teman-teman, karena ini hal yang penting banget. Jangan sampai ketinggalan. Oke teman-teman, itu 3 tips dari aku di Get Ready to be
Interviewed with Dava Speaks hari keempat. Dan jangan kemana-mana karena nanti di video selanjutnya kita bakal bahas lagi banyak banget tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interview ya teman-teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dava Speaks di segmen Get Ready to be Interviewed with Dava Speaks hari ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.